Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna jami'i salatil 'idil fitri rahimakumullah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wasbi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqun nasa bi khuluqil hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyil karim.
الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Lebaran adalah momen Idul Fitri hampir selalu diwarnai dengan gegap gempita kegembiraan umat Islam di berbagai penjuru dunia. Gema takbir dikumandangkan di malam harinya, kadang disertai sejumlah aksi fawai ta'aruf. Pada pagi harinya pun mayoritas dari mereka mengenakan pakaian yang serba baru, makan makanan yang khas dan istimewa, serta bersiap berpergian untuk bersilaturahim ke sanak famili, karib kerabat, hingga berkunjung ke beberapa wahana liburan yang menarik. Umat Islam merayakan sebuah momen yang mereka sebut-sebut sebagai hari kemenangan. Timbul sebuah pertanyaan, kemenangan atas apa yang akan kita gembirakan? Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Idul Fitri tiba setelah umat Islam menjalankan ibadah wajib puasa bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Sepanjang bulan suci tersebut mereka menahan lapar, haus dan hal-hal lain yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Secara bahasa, saum atau puasa memang bersinonim dengan imsak, yang artinya adalah menahan. Ramadan merupakan area kita berlatih menahan diri dari segala macam godaan material yang bisa membuat kita lupa diri. Proses latihan tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan terhadap hal-hal yang sebelumnya halal, seperti makan dan minum. Inilah proses penempaan diri. Targetnya adalah bila manusia menahan diri dari hal-hal yang saja mampu, kemudian dari halal-halal saja yang mampu menahan pada saat di siang hari, apalagi menahan diri dari hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa itu ibarat pekan ujian nasional bagi siswa-siswa yang bersekolah. Selama seminggu para murid digembleng untuk belajar lebih serius, mengurangi jam bermain dan menghindari hal-hal lain yang bisa mengganggu hasil ujian tersebut. Ramadan tentu lebih dari sekedar latihan. Ia wahana penempaan diri sekaligus saat-saat dilimpahkannya rahmah atau yang disebut dengan babur rahmah, kemudian maghfirah atau yang disebut dengan babul maghfirah, pintu pengampunan, sehingga pembebasan kita dari api neraka yang disebut dengan aitqum minan nar. Aktivitas ibadah sunnah diganjar senilai ibadah wajib, sementara ibadah wajib membuahkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Selayak siswa sekolah yang mendapatkan rapor selepas melewati masa-masa krusial ujian, demikian pula orang-orang yang berpuasa setelah melewati momen-momen penting sebulan penuh. Umat Islam pun berhak mendapatkan hasilnya. Apa hasil itu? Jawabannya tak lain adalah predikat takwa, sebagaimana termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama
kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksud dari arti ayat tersebut adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Takwa merupakan standarisasi paling tinggi tingkat kemuliaan manusia. Seberapa tinggi derajat mulia manusia tergantung pada seberapa tinggi takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam konteks puasa Ramadan, tentu takwa tak bisa digapai dengan sebatas menahan lapar dan dahaga. Ada yang lebih substansial, yang lebih penting, yang perlu ditahan, yakni tergantungnya manusia kepada hal-hal selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salah satunya adalah hawa nafsu. Orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh akan mencegah dirinya dari segala macam perbuatan tercela, semacam berbohong, bergunjing, merendahkan martabat orang lain, ria, dan lain-lain sebagainya. Tanpa itu puasa kita mungkin sah secara fikih, tapi belum tentu berharga di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Rasulullah sendiri pernah bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Maksud arti hadis tersebut adalah banyak orang yang berpuasa namun ia tak mendapatkan apapun dari puasanya selain rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, karena puasa sudah kita lewati dan tak ada jaminan kita bakal bertemu di Ramadan akan datang. Pertanyaannya yang lebih relevan bukan saja kemenangan atas apa yang sedang kita lakukan di Idul Fitri ini, namun pertanyaan yang lebih penting, apakah kita di kedepan harinya nanti bisa berjumpa dengan Ramadan di saat-saat sekarang ini. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jika standar capaian tertinggi puasa adalah takwa, maka tanda-tanda bahwa kita sukses melewati Ramadan pun tak lepas dari ciri-ciri muttaqin, yakni orang-orang yang bertakwa. Semakin tinggi kualitas takwa kita, indikasi semakin tinggi pula kesuksesan kita dalam berpuasa. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lantas apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan ciri-ciri orang takwa. Salah satu ayatnya terdapat dalam surah Al-Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal ghazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Maksud dari arti ayat tersebut adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya pada saat ia senang dan pada saat susah, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran surah Al-Imran ayat 134. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ayat tersebut memaparkan tiga sifat yang menjadi ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama adalah
gemar bersedekah. Di saat ia senang ada bendanya, dan di saat ia susah bahkan sampai kepada miskin. Orang bertakwa tidak akan sibuk hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia mesti berjiwa sosial, menaruh empati kepada sesama, serta rela tetapi juga kepada orang-orang yang membutuhkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam konteks hal Ramadan dan Idul Fitri, sifat takwa yang pertama ini sebenarnya sudah mulai didorong oleh Islam melalui ajaran zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan simbol bahwa itu adalah rapor yang memiliki kelulusan. Nikmat sosial kita bagikan kepada fakir dan miskin, sehingga mereka dalam satu hari di Syawal ini mereka bisa menikmatinya. Ciri yang kedua orang-orang yang takwa adalah mampu menahan amarah. Marah merupakan gejala manusiawi, tapi orang-orang yang bertakwa tidak akan mengumbar amarah begitu saja, tidak polos dengan marah, sehingga pada akhirnya menahan dengan hikmat, sehingga pada akhirnya amarah itu menjadi sebuah nilai-nilai kesejukan dan kedamaian di dalam kedua belah pihak saat mereka menghadapi masalah. Kedua-duanya mempunyai fungsi membendung. Yang pertama membendung amarah, dan yang kedua adalah membendung emosi yang tidak terkendali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Patutlah pada kesempatan Lebaran ini umat Islam mengontrol emosinya sebanyak mungkin, mencegah amarah, dan apabila dia dapat menguasai amarah, mereka lah tergolong orang-orang yang takwa. Dan ciri-ciri takwa yang ketiga adalah mereka mampu memaafkan kesalahan orang lain, dan dia mampu juga meminta maaf atas kesalahan orang lain. Dalam hal ini sering kita bawakan dalam doa fa'fu anni. Wahai Tuhanku, Engkau Maha Pengampun, menyukai orang-orang meminta ampun, dan ampunilah aku. Kata afun atau maaf diulangi 3 kali dalam kalimat tersebut, bahwa menunjukkan manusia memohon dengan sangat serius ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon ampun merupakan bukti kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang banyak melakukan kesalahan, dan sebagai hamba yang memang mencapai proses kesucian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amatlah arif para ulama-ulama di tanah air kita ini yang menciptakan tradisi silaturahim dan saling memaafkan di momen Lebaran ini. Sempurnalah ketika kita usai membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan kepada Allah. Selanjutnya kita saling memaafkan atas kesalahan kita masing-masing antara sesama manusia, jiran, tetangga, karib kerabat, bahkan keluarga. Sudah beberapa kali kita puasa kita lewati sepanjang hidup kita, maka dalam hal ini sudahlah pantas ciri-ciri sukses Ramadan tersebut melekat dalam diri kita. Kiranya dalam hal ini marilah kita dapat mengamalkan 3 ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, mereka mampu bersedekah di saat ia senang, di saat ia punya harta, dan di saat ia susah, serta di saat ia miskin. Yang kedua adalah mampu menahan amarah dan emosional, sehingga emosional itu dapat dikendalikan bagaikan air tenang yang mengalir. Dan yang ketiga, marilah kita saling memaafkan. Tidak ada manusia yang tidak luput dari kesalahan, maka di momen yang terbaik ini marilah kita saling memaafkan. Mudah-mudahan ibadah puasa tahun ini mampu merevolusi mental kita. Salah satunya adalah yang pertama, mampu mengubah cara berpikir kita.
mampu mengubah cara pandang kita, mampu mengubah sikap dan perilaku kita, dan terakhir mampu mengubah cara kerja kita. Mudah-mudahan yang demikian ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan tergolonglah kita orang-orang yang la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم نصل ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون جميع صلاة العيد الفطر رحمكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا صل على محمد وعلى آله وعلى صحابته رسول الله عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah ya Allah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang-orang tua kami, dosa para guru-guru kami ya Allah, dan dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah, baik dosa yang kecil maupun yang besar, yang kecil maupun yang nampak, bahkan dosa-dosa yang sir yang tidak nampak, tetapi Engkau Maha segalanya ya Allah. Kiranya tanpa pengampunan-Mu senantiasa menggolongkan orang-orang yang merugi. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, lembutkan hati kami, sejukkan pikiran kami ya Allah dalam menggapai ridho-Mu. 1 bulan penuh kami mengadakan tarbiyatul batin, pendidikan batin, bukan hanya merasakan lapar dan haus, tetapi hal-hal yang terpenting ya Allah. Jadikan puasa-puasa kami tahun ini ya Allah yang senantiasa mendapat predikat seutuhnya di sisi-Mu menjadi orang-orang yang takwa. Ya Allah ya Tuhan kami, kiranya kami berserah diri kepadamu di Idul Fitri yang suci ini. Ampunilah dan mohonkan kami ya Allah golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa di sisi-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhkurun. Fadhkurullaha min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allah lagi.
di sini. Walah, barang walah. Masuk Indonesia ya Pak Joko ya. Gitu Pri, jadi kita kenang-kenangan ada. Nah nanti nampakkan uangnya itu banyak itu, ikan merah itu. Kapit dari 1 juta di kapit, 1 juta di kapit.